Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang memandangmu paling cantik atau paling tampan di matanya. Siapakah dia? Oke, kita lihat dulu ya energi dari orang tersebut. Oke, aku rasa saat ini kamu dengan dia itu lagi ada jarak ya, adalah LDR atau mungkin ada perpindahan nih yang sehingga membuat kalian itu semakin berjauhan. Bisa jadi karena dia berpindah pekerjaan atau berpindah tempat kerja atau berpindah tempat tinggal gitu ya. Intinya ada pergerakan nih dari si dia yang akhirnya membuat kalian ada jarak. Ya, terus itu juga situasi kamu dengan dia saat ini tuh udah monoton, udah kayak mungkin sudah kehilangan gairah, kehilangan rasa seperti itu ya. Kalau aku lihat ada yang merasa kayak udah flat gitu hubungan ini ya. Udah kayak apa ya? Ya, udah kehilangan rasa gairah gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini. Intinya hubungan kalian itu udah nggak sama lagi seperti dulu ya. Sudah merasakan bahwa perasaan dari kalian itu sudah saling menjauh ya dengan si dia, itu sudah merasa bosan, ada perasaan membosankan di hubungan ini, sudah nggak ada lagi cinta yang tersisa ya, bahkan ada rasa takut yang sudah tidak diketahui lagi gitu ya, ada perasaan yang nggak tahu timbul tapi nggak tahu alasannya kenapa. Orang ini kalau aku lihat memang energinya orang yang kuat, orang yang mandiri, terus itu juga orang yang sangat pintar sekali menarik perhatian dari orang lain. Bisa dibilang narsis ya, orang yang narsis. Terus itu juga kalau aku lihat dia memang orang yang ramah, orang yang sopan, bahkan dia itu tahu tentang di mana perasaan atau cinta yang dia inginkan untuk dia dapatkan gitu. Dia akan percaya diri kalau dia udah suka sama orang, ya dia akan melontarkan bahwa dia pengen punya hubungan dengan orang tersebut seperti itu. Intinya di sini apa ya? Dia tidak ada rasa takut atau tidak merasa nyaman dengan diri sendiri jika memang dia sudah yakin bahwa kamulah misalkan ya, kamu atau siapapun yang menurut dia itu dia sayangi gitu ya, yang dia suka gitu. Bahkan aku lihat di sini dia kalau udah suka sama orang dia tuh udah nggak mau lagi peduli dengan omongan-omongan jelek-jelek dari orang atau omongan-omongan orang yang membuat hubungan kalian itu akhirnya apa ya, terganggu gitu ya. Orang yang sangat percaya diri, aku bilang di sini orang yang narsis, orang yang ya bisa dibilang egois juga ya. Nah, kemudian ada Five of One. Ada situasi di mana dia kalau memandang hubungan dia bersama kamu itu benar-benar hati-hati banget ya. Dia harus mengevaluasi banget tindakan atau perilaku sebelum dia merealisasikan itu semua. Kenapa? Karena di sini aku lihat antara kamu dengan dia itu selalu banyak konflik, selalu banyak perselisihan ya. Sehingga di sini eh, dia itu mungkin gini, mungkin sejujurnya dia itu udah mengungkapkan ya perasaan dia ke kamu, dan sebenarnya dia juga udah mungkin udah tahu perasaan kamu terhadap dia. Kalian sebenarnya sama-sama saling suka. Cuman ada perasaan yang selalu dipendam karena yaitu tadi, karena mungkin hubungan ini selalu berkonflik. Kemudian karena mungkin tidak satu pemikiran ya, ada
pola pikir atau prinsip atau tujuan yang masih berbeda di sini, sehingga dia merasa bahwa kalau kita masih berbeda pemikiran, berbeda tujuan, berbeda pola pikir, menurut dia hubungan kita ini nggak akan pernah bisa terrealisasi gitu ya. Hubungan ini nggak akan bisa berjalan dengan baik, sehingga aku lihat di sini ya kalian sama-sama tahu perasaan masing-masing ya. Terus itu cuman karena pola pikir yang berbeda, pemikiran yang berbeda, inilah yang membuat dia harus menahan perasaan dia untuk terrealisasikan ke kamu. Jadi situasinya sekarang kalau aku lihat itu dia frustasi banget. Ya kamu paham gak sih? Dia cinta, tapi tidak bisa dia salurkan ke kamu, tidak bisa dia tunjukkan, tidak bisa dia ekspresikan ke kamu. Ya dia tahan perasaan cinta itu karena ya itu pola pikir, tujuan atau prinsip kalian itu beda gitu loh. Nah, itu yang menurut dia harus dibenahi dulu agar kita itu nggak selalu berseberangan, agar kita itu tidak saling bertolak belakang dan akhirnya timbul masalah lagi, konflik lagi gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia benar-benar mencoba untuk melihat sudut pandang yang sama dengan kamu atau menunggu kamu untuk memiliki sudut pandang yang sama dengan dia. Intinya di sini dia pengen hubungan kita itu punya sudut pandang yang sejalur gitu loh, yang sama gitu loh. Terus aku lihat di sini ya, saking ya dia ini menahan emosi perasaan cinta dia, akhirnya di sini menimbulkan perasaan yang terpendam dan akhirnya itu tidak sehat bagi dia, tidak menyehatkan bagi dia gitu ya, karena dia harus menahan perasaan dia ya akhirnya mungkin di sini rasa rindu itu wah semakin besar, rasa ingin bertemu skinship nah itu wah semakin menggebu-gebu ya akhirnya di sini dia stres sendiri gitu, frustasi dia ya. Dan aku lihat di sini memang sangat merusak kesehatan mental dia, bahkan kebahagiaan dia ya. Jadi mungkin dia ini sering mood swing, tiba-tiba sensitif, tiba-tiba marah, tiba-tiba enggak moodian kayak gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini jadi kalau aku rasa kali ini dia itu situasinya sedang menghindari konflik atau argumen dan melarikan diri dari konfrontasi yang justru nanti akhirnya akan menyebabkan perselisihan di antara kalian dalam apalagi dalam kepercayaan dari komunikasi ya. Takutnya ketika nanti dia komunikasi padahal kalian masih beda prinsip, beda pemikiran, takutnya nanti justru malah komunikasi kalian akan benar-benar terputus atau dari komunikasi kalian itu akhirnya ada konfrontasi ya perselisihan pertengkaran seperti itu. Jadi saat ini tuh dia menghindari kamu agar tidak lebih banyak konflik seperti itu. Oke, five ya. Five of Swords di sini ini menandakan memang hubungan kalian tidak sehat ya karena hubungan kalian selalu berkonflik, selalu ada pengkhianatan gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini banyak ketidaksetiaan dan ketidakjujuran dari si dia sehingga di sini merasa ada seseorang yang merasa kayak terkhianati, merasa dihina, bahkan mungkin ada rasa ingin balas dendam, ada dendam yang tersimpan di sini. Terus itu juga ada rasa penyesalan dan rasa bersalah dari dia. Tapi sejujurnya, walaupun seperti itu, sebenarnya ada niatan dari dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia ingin mencoba untuk bernegosiasi lagi dengan kamu, berkomunikasi lagi dengan kamu, mencoba untuk udah deh kita selesaikan aja ya masalah ini kayak gitu ya. Dia pengen ada komunikasi lagi untuk menyelesaikan masalah ini seperti itu kalau aku lihat. Dan kalau aku lihat juga di sini dia ini apa ya? Ya pengen adanya situasi yang baik-baik aja gitu loh. Ya jangan ada dendam, jangan ada pertengkaran seperti itu. Cuman ini harus dari kedua belah pihak ya, yang mau sama-sama deal, mau sama-sama deal-dealan. Kalau misalkan ada situasi yang ternyata hanya sebelah pihak saja, oke, kita berbaikan, tapi sebelah pihaknya justru malah
bertingkah lagi, ya sama aja bohong. Ya, karena ini Five of Swords, aku tidak menjamin bahwa dari kedua belah pihak mau sama-sama deal-dealan kita berbaikan. Karena masih ada situasi Five of Swords, ya masih ada energi pengkhianatan. Walaupun di sini dia pengen negosiasi dengan kamu, ya. Jadi bisa jadi hubungan kamu dengan dia ini selalu berulang, ya situasinya selalu berulang. Ketika datang kalian baik-baik, kemudian nanti dia melakukan perselingkuhan, akhirnya kalian berpisah. Terus nanti nggak selang berapa lama dia datang lagi, berbaikan lagi, taunya selingkuh lagi, berpisah lagi. Seperti itu terus. Jadi selalu situasinya on off ataupun putus nyambung seperti itu. Oke, kemudian Six of Swords. Memang ada situasi di mana justru malah di sini akhirnya dia yang pergi dengan keyakinan, dengan mantap diri. Tapi setelah dia pergi, kok ada rasa tidak puas gitu loh dengan kepergian dia. Dia merasa kayak keputusan dia untuk pergi dari kamu ini justru malah membuat dia merasa terganggu atau khawatir gitu ya, sehingga kayak akhirnya goyah. Akhirnya kalau aku lihat di sini dia kayak nggak kuat gitu pergi dari kamu. Kenapa? Karena di sini ternyata ketika dia memilih untuk pergi dari kamu, otomatis kamu pun tidak mengejar-ngejar dia dong, ya. Kamu otomatis juga memilih untuk pergi dari dia. Memang kamu juga sempat goyah gitu ya, sempat merasa kecewa, sempat merasa kayak sedih gitu. Tapi mau nggak mau, ini kamu sadar tindakan dari dia ini tindakan yang memang tidak terpuji, tidak patut untuk kamu sesali gitu ya. Sehingga kalau aku lihat di sini kamu dengan tetap yakin mencoba untuk pergi dari si dia. Karena toh dia pun meninggalkan kamu di sini. Kalau aku lihat ya. Jadi aku lihat ini sama-sama dari kedua belah pihak sama-sama saling menarik diri, saling menjauhkan diri masing-masing gitu ya. Dan tapi kalau aku lihat di sini ketika dia melihat kamu mantap untuk pergi dari dia, wah semakin kelimpungan dia, semakin dia ketar-ketir ya. Dan kalau aku lihat di sini nanti dia akan mengejar kamu lagi gitu ya. Dia akan datang lagi untuk menjalani hubungan dengan kamu. Oke, hati-hati karena Six of Swords ini walaupun dia kembali bukan berarti pertanda baik ya. Pertanda bahwa dia datang lagi ke kamu dan jika memang kamu menerima dia lagi, kedepannya itu bukan berarti akan ada perubahan menuju ke hubungan yang lebih baik, tidak, tapi justru malah hubungan yang terluntang-lantung, hubungan yang nggak ada tujuan, hubungan yang apa ya namanya tuh, hubungan yang kedepannya itu nggak pasti akan seperti apa, ya, hubungan yang tidak menjanjikan lah intinya seperti itu, ya. Jadi ada kemungkinan situasinya akan berulang lagi seperti itu, ya. Kemudian Ace of Cup reverse. Gini, kalau aku lihat memang situasinya saat ini ya, kalau aku lihat ketika kalian memilih untuk masih sama-sama memilih untuk menarik diri atau berpisah ya, satu sama lain di antara kalian ini juga belum bisa menerima orang baru. Kenapa? Mungkin masih ada rasa trauma yang kalian miliki, ya baik ini kamu ataupun dia. Masih ada rasa sakit yang membekas di hati kalian, sehingga di sini tidak ada yang bisa menerima orang baru. Kalaupun ada yang bisa menerima orang baru, hubungan dengan orang baru itu pun aku rasa gagal. Hubungan dengan orang baru itu pun tidak terrealisasi dengan baik. Bahkan mungkin di sini akan berkonflik juga karena ada situasi di mana belum ada rasa sembuh, masih ada rasa trauma dari hubungan kalian yang kemarin kayak gitu ya. Kalian masih merasa terhianati ya satu sama lain atau bagaimana. Intinya di sini masih ada rasa sakit ya yang belum sembuh dan kalian paksakan untuk menjalin dengan orang baru, akhirnya ya rasa sakit hati itu kayak masih terngiang-ngiang dan akhirnya membuat kamu ketakutan akan terulang pada orang baru gitu ya. Jadi kayak ya masih merasa ilfeel gitu loh. Akhirnya ke orang baru juga kerasa ilfeel gitu ya. Oke, jadi kalau aku rasa belum siap untuk menjalin dengan orang baru.
Bahkan si dia pun seperti itu ya, walaupun dia ada orang baru, aku rasa juga belum baik gitu ya untuk membuat hubungan dia dengan orang barunya bisa langgeng gitu. Sehingga aku lihat di sini ini memang Ace of Cup menandakan atau pertanda bahwa memang kalian harus lebih memfokuskan dulu aja pada pencapaian-pencapaian diri. Karena toh di depan mata yang aku rasa di sini kalian itu lebih beruntung di karir atau keuangan gitu ya. Sehingga memang ya udahlah sekarang itu udah prioritasin diri diri sendiri aja dulu karena menurut semesta ya saat ini tuh memang lebih baik kamu membuat diri kamu bahagia sendiri gitu dibanding orang lain karena memang dirimu sendiri itu lebih berharga daripada orang lain kayak gitu. Jadi nggak usah mikirin dulu yang masalah percintaan gitu. Ya udah, kalau misalkan di depan mata nih udah disuguhin bahwa karir dan keuangan kamu lebih baik, maka lakukanlah itu. Nggak usah lagi pikirin yang percintaan-percintaan itu. Gitu loh maksudnya, ya. Oke. Terus, hmm, oke. Kalau aku rasa dia nih masih banyak menyimpan rahasia, masih manipulatif ya. Dan bahkan mungkin kamu berdealing bisa jadi berdealing dengan seseorang yang memang sudah menikah ya, atau bisa jadi kalian itu sempat sudah pernah merencanakan tentang pernikahan ya, tapi nampaknya kayak nggak terrealisasi gitu ya. Nah, terus itu mungkin kalau misalkan kamu berdealing dengan seseorang yang memang sudah menikah di sini, bisa jadi pernikahan dia dengan pasangannya itu lagi ada apa pergejolakan ya, ada masalah. Akhirnya dia datang lagi ke kamu. Tapi sejujurnya di sini kenapa dia ini selalu menganggap kamu sosok tercantik? Ya, karena memang dia tertarik. Ya, dia tertarik. Mungkin kamu orang yang mandiri, kamu orang yang bervalue, kamu dilihat dia tuh berkualitas lah ya. Sebagai seseorang, mungkin wanita atau pria itu di mata dia, kamu itu orang yang bervalue, berkualitas. Sehingga aku lihat di sini dia ingin selalu memanggil kamu ada di sisi dia gitu loh. Kamu paham kan? Kamu melihat orang yang berkualitas, otomatis kamu pengen memilikinya. Nah, itulah yang dia rasa. Nah, kenapa kamu selalu didekatkan dengan dia? Ada panggilan gitu loh ya. Dia selalu memanggil namamu di dalam doanya, dia selalu meminta kamu untuk selalu berada di sisinya seperti itu. Sehingga energi spiritualnya kuat di sini ya. Nah, tapi untuk saat ini memang disarankan untuk fokus aja dulu pada diri masing-masing. You love yourself first ya. Kamu lebih baik untuk mencintai dirimu terlebih dahulu dan dia pun seperti itu. Makanya di sini kenapa kalian dipisahkan tapi selalu energinya terbaca terus ya karena ini dia menginginkan atau mungkin salah satu dari kalian menginginkan atau berdoa ya untuk dipersatukan tapi semesta menginginkan kalian untuk fokus dulu pada diri kalian masing-masing, pada pencapaian diri kalian masing-masing. Tenang saja, segera kok ya akan ada kejelasan, segera akan ada kebenaran yang terungkap atau ada masalah-masalah apa yang selama ini belum terungkap atau belum terselesaikan, maka sebentar lagi akan ada situasi yang mengungkap itu semua ya. Dan kalau aku lihat di sini kayaknya kalian butuh teman aja dulu deh gitu ya, nggak usah mikirin tentang percintaan dulu. Udah kalau pengen have fun ya udah have fun aja dulu sama teman-teman, baik ini kamu ataupun dia. Have fun aja dulu sama teman-teman, fokus dulu pada diri masing-masing. Seperti itu. Ya. Karena kalau aku lihat di sini ya, intinya di sini adalah rencana Tuhan itu lebih baik gitu ya. Kalau aku lihat dari pembacaan ini, rencana Tuhan itu lebih lebih indah, pasti ada kok ya, akan ada kok jalan cerita yang terbaik buat kamu dengan dia gitu. Ini yang ingin dia katakan, segala sesuatunya tidak pernah berjalan lancar untuk kita. Mengapa? Ya nggak tahu ya. Ya gimana enggak, orangnya kayak gini, egois banget ya, narsis, manipulatif, aduh. Kita berdua punya pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Tolong terima aku dan fokus padamu. Oke, dia pun sadar, dia tahu bahwa kita ini punya pekerjaan masing-masing. Kita punya
sesuatu yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu selain cinta. Tapi tolong di sini tetap tetap perasaan kamu pada dia gitu loh. Ya kamu jangan lari ke yang lain ya, dan ya udah gitu. Yang penting kamu tetap memegang teguh perasaanmu terhadap dia, dan ya udah cukup itu aja. Kemudian kamu fokus aja pada pencapaian-pencapaian dirimu gitu. Jadi sebenarnya dia tahu, karena gini, dia pun belum bisa untuk meyakinkan diri atau dengan percaya diri membuat kamu ada di sisi dia atau bertanggung jawab atas hidupmu, bertanggung jawab atas cintamu seperti itu. Dia belum mampu. Sehingga ya udah, kalau misalkan karir kamu lagi bagus, ya udah fokusin aja dulu dengan karirmu. Toh karir dia juga lagi berantakan kayak gitu ya. Jadi dia belum bisa untuk membuat kamu ada di sisi dia, karena dia pun hidupnya lagi luntang-lantung, hidup dia lagi nggak karu-karuan gitu ya. Saat aku memikirkanmu, dibutuhkan semua yang ada di dalam diriku untuk tidak menggapainya. Aku mencintaimu. Oke. Jadi sebenarnya dia ini selalu kepikiran kamu terus. Bahkan rindu, pengen ketemu, pengen adanya skinship, pengen adanya apa ya, tatapan mata seperti itu ya. Tapi gimana, ada situasi dari dia tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk bisa melakukan itu semua. Jadi, dia kayak berusaha banget untuk mendenial perasaan dia atau pikiran dia yang selalu kepikiran kamu terus itu, ya. "Tapi aku cinta sama kamu," itu kata dia, ya. Jadi, sejujurnya dia selalu kepikiran kamu, tapi selalu dia denial, ya. Tapi bukan berarti dia tidak mencintaimu, atau tidak mau mencintaimu, tidak. Tapi dia mencintai kamu karena keadaan yang membuat dia terhenti untuk bisa merealisasikan keinginan-keinginan dia terhadap kamu. Ada sesuatu tentangmu, tapi yang aku tahu, aku butuh kamu dalam hidupku. Oke, terserah deh apapun yang terjadi dengan kamu atau keputusan yang kamu pilih atau apapun yang kamu inginkan, dia nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah aku butuh kamu. Ini ya keegoisan dia ya. Padahal di sini kamu pengen pergi ya dari dia. Kamu pengen nggak peduli lagi sama dia. Tapi dia tetap kekeh bahwa dia menginginkan kamu. Udah itu aja. Dia nggak mau peduli tentang kamu mau pergi atau enggak. Pokoknya nanti kalau ada kesempatan aku datang lagi harus kamu terima. Nah, itu yang dia inginkan, ya. Aku tidak menginginkan siapapun kecuali kamu tuh. Udah kan? Selesai. Aku tidak menginginkan siapapun kecuali kamu, ya. Karena ya memang kamu yang dia mau gitu. I love you, please believe it. Ya, jadi dia cinta kamu, tolong percaya itu gitu ya. Jadi kenapa kamu di mata dia indah? Ya karena dia cinta kamu gitu. Ya, dia intinya di sini ya. Kalau aku lihat energinya memang orang yang nggak suka ribet, orang yang nggak mau banyak drama, orang yang nggak mau uh, mengambil resiko, orang yang nggak suka mengambil resiko, sehingga pengennya itu sat ya, nggak perlu banyak halangan rintangan. Kalau banyak halangan rintangan, udah deh kita mundur aja dulu sampai selesai tuh uh, halangan rintangan karena termakan oleh waktu, nah baru kita datang lagi gitu, kita bersama lagi, nah gitu. Itu yang di pola pikir dia ada gitu ya. Jadi kayak males pengen banyak melakukan effort, toh melakukan banyak effort pun kayak dihalangi oleh semesta gitu loh. Jadi ini benar-benar yang kalau aku rasa memang semesta ya yang mengatur semuanya. Bisa jadi ya karena kamu dipisahkan dengan dia karena memang dia belum sepadan atau belum pantas untukmu, dan atau mungkin kamu yang memang harus udah deh fokusin aja dengan pencapaian-pencapaian hidupmu. Toh sekarang semesta lagi menyuguhkan kamu harta kekayaan gitu loh ya. Keberlimpahan kayak gitu loh. Jadi ya udahlah gitu ya. Gitu. Jadi makanya kenapa dia indah di mata kamu tapi tidak melakukan effort ya karena ini. Ya. Oke, untuk alfabetnya di sini. A, M, Q, N, R, P, G, L, D, H, X, L, I, J, O, Z, K. Untuk zodiaknya ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.